Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh bersama-sama kembali berdoa di pagi hari ini ya. Tapi sebelumnya mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari, jadi judulnya adalah bagaimana karunia rohani kita bertumbuh ya. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita baginya oleh menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti betul bagaimana seorang Timotius yang luar biasa dipakai Tuhan, masih muda, tetapi dia dipercaya oleh Tuhan, ya, melalui Rasul Paulus dia dipercaya untuk menggembalakan jemaat, mengembangkannya, bahkan sampai mengangkat banyak para penatua, ya. Dia adalah salah satu murid dari Rasul Paulus. Nah, apa yang kita baca ini tadi adalah satu, menurut saya juga adalah satu rahasia bagaimana Timotius bertumbuh ya dalam karunia-karunia rohaninya ya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti itu ya, berhasil, dan kita mau belajar supaya kita juga bisa bertumbuh. Nah, kita bisa melihat pelajaran dari apa yang kita baca tadi, ya. Ya. Nah, ada dua hal yang saya catat di sini dari Timotiusnya. Yang pertama, dia diletakkan pondasi imannya yang tulus ikhlas di rumahnya, yang melalui neneknya Lois dan ibunya Eunike. Ya, dia mendapatkan pondasi iman yang luar biasa, yang tulus ikhlas. Arti tulus ikhlas berarti dia tulus, berarti berhubungan dengan tidak mengharapkan sesuatu balas, betul-betul murni ya, sedangkan ikhlas rela gitu ya. Jadi digabung menjadi satu yang betul-betul tanpa pamrih. Iman yang tanpa pamrih, dia mengerjakan segala sesuatu dengan rela ya. Nah, ini pondasi iman yang ditanam oleh orang tuanya. Dan selanjutnya dia lalu dilatih oleh Rasul Paulus. Dia ditumpangkan tangannya terus gitu ya, mendapatkan karunia-karunia Allah melalui penumpangan tangan katanya. Lalu dia di lingkungan pelayanan yang dibawa oleh Rasul Paulus, dia dipenuhi oleh roh yang luar biasa yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan terakhir, dia tidak malu untuk bersaksi, ya, tidak malu bersaksi, karena demikianlah Rasul Paulus mengingatkan dia supaya jangan ada yang menganggap dia rendah karena dia masih muda. Karena salah satunya dia disebut rendah karena kadang dia malu. Jadi dia belajar berani untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, apa yang kita mau belajar juga sama. Ya. Jadi dua hal kita harus belajar. Satu, pondasi kita haruslah tulus ikhlas. Ya, kepada anak-anak kita harus mengajarkan di rumah, dia harus memiliki iman yang tulus ikhlas. Kita harus mewariskan itu. Ya, kita harus
begitu juga kita harus belajar iman yang tulus ikhlas, ya. Lalu yang kedua, kita harus mau dimuridkan, dilatih, berlatih di gereja. Anak-anak kita juga sama, kita harus biarkan mereka dimuridkan, dilatih di gereja, dorong mereka untuk dimuridkan. Lalu mereka di sana harus bisa mengobarkan karunia Allah yang ada padanya, ya, melalui penumpangan tangan. Jadi setiap misalnya retret gitu ya, kita ditumpangin tangan, ada karunia Allah yang di sana yang diberikan. Nah, bagian kita haruslah mengobarkannya. Ya, bagaimana mengobarkannya? Mengerjakan apa yang kita dapat di sana, kita kerjakan itu. Lalu yang kedua adalah ya bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Nah, kita menjadi seorang yang kuat, yang menyatakan kasih, dan hidup kita menjadi tertib. Ya, orang-orang yang dipenuhi Roh itu adalah memiliki ketertiban. Ya. Lalu yang ketiga adalah jangan malu bersaksi. Dia harus terus menyatakan kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Dia harus menyampaikan bukan hanya tanpa perkataan, tetapi juga dengan perkataan. Ya. Dia harus belajar menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa yang dialami kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, mari Bapak Ibu, kalau kita ingin bertumbuh secara karunia rohani, kita makin dibawa kepada satu kepercayaan dari Tuhan yang luar biasa, kita harus ternyata nggak tiba-tiba itu, ternyata harus berlatih. Yang pertama adalah kita harus belajar mengenai iman yang tulus dan ikhlas. Ya, tulus ikhlas, belajar dari sana, kita harus mendapatkan pondasi itu. Dasarnya beriman ini ternyata adalah tulus dan ikhlas. Lalu yang kedua, kita mau ya mengobarkan karunia-karunia Allah. Mengobarkan apa yang kita, talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kita, apa yang menjadi karunia-karunia Allah bagi kita, kita harus kobarkan. Lalu yang kedua adalah jangan takut. Roh kita memberikan roh yang kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita harus menjadi lebih tertib, ya, kita harus atur segala sesuatu hidup kita menjadi lebih tertib, saudaraku, ya. Lalu yang terakhir adalah jangan lupa bersaksi, jangan malu bersaksi. Itu yang membuat ya bagaimana Timotius dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya rindu anak-anak kita latih begitu. Jangan hanya kita saja yang berdoa, tetapi dorong anak-anak kita itu berdoa. Dorong anak-anak kita melayani Tuhan. Dorong anak-anak kita rajin bersaksi, menyatakan kasih Tuhan ya bagi orang-orang di sekitarnya. Kita tidak hanya menginginkan mereka hanya baik saja, berpendidikan begitu saja, tetapi kita harus lebih lagi, ya, dorong mereka terlibat aktif supaya mereka memiliki karunia-karunia rohani yang bertumbuh, dipercaya oleh Tuhan, menjadi berkat bagi kota kita, bagi bangsa kita. Begitu juga dengan diri kita. Mari kita terus bertumbuh, mengobarkan karunia-karunia rohani yang kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita semua.